Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dance Rungkat. Saya adalah salah satu ahli waris dari almarhum Purnawiran Polisi Peltu William Hendrik Rungkat dan almarhumah DC LC Masih. Mohon izin kepada yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Mohon izin Jenderal, saya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Purnawiran Polisi Peltu William Hendrik Rungkat ingin menyampaikan sekaligus mengadukan perihal permasalahan tanah yang dialami oleh keluarga kami. Mohon izin Jenderal, perkenankan kami ingin menjelaskan permasalahannya. Adapun keluarga kami adalah yang menjadi korban kejahatan dari para mafia-mafia tanah atau mafia-mafia hukum, yang mana keluarga kami atau sertifikat tanah milik orang tua kami telah digelapkan oleh seorang pengusaha yang berasal dari kota Palu, Sulawesi Tengah yang berinisial RC, di mana modus saudara RC ini menggelapkan sertifikat milik orang tua kami, di mana saudara RC ini hanya membeli sebagian luas tanah milik orang tua kami, namun telah menggelapkan sertifikat milik orang tua kami tersebut. Dan sangat lebih memiriskan lagi, setelah menguasai menggelapkan sertifikat milik orang tua kami, saudara RC ini malah mempidanakan salah satu ahli waris, yaitu kakak kami, saudara Yohanes Rungkat, yang menempati tanah milik orang tua kami tersebut. Dan kakak kami dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara pidana tersebut sampai putusan banding. Dan yang sangat memiriskan yang ingin kami sampaikan bahwa faktanya ternyata justru sebenarnya kejahatan dari saudara RC ini sudah bisa sangat terbukti dari alat-alat bukti yang dia lampirkan dalam tuntutan pidananya tersebut. Yang mana yang dilampirkan alas-alas hak berupa sertifikat dan AJB yang dilampirkan oleh saudara RC dalam tuntutan pidananya tersebut sudah bisa menunjukkan bahwa saudara RC ini hanya membeli dari orang tua kami sebahagian luas tanah milik orang tua kami. Namun, oknum-oknum yang memproses perkara pidana tersebut mengabaikan bukti-bukti kejahatan dari saudara RC tersebut. Dan bukan hanya sampai di situ saja kejahatan dari saudara RC ini, setelah mendapatkan putusan-putusan pidana, saudara RC ini berdasarkan putusan-putusan pidana tersebut, dia ambil menjadi dasar mengambil sisa tanah dari milik orang tua kami berdasarkan putusan-putusan tersebut. Itu bisa kami buktikan dari sertifikat milik orang tua kami di dalam kolom redaksi peralihan hak-hak pada sertifikat nomor 840, di sana tercatat bahwa sisa tanah milik orang tua kami sudah menjadi bagian dari saudara RC berdasarkan putusan pidana. Dan bukan hanya mempidanakan kakak kami, tetapi saudara RC ini juga menggugat perdata kakak kami, saudara Yohanes Rungkat, dan putusan-putusan pidana dilampirkan oleh saudara RC sebagai alat buktinya dalam gugatan perdata tersebut. Dan akhirnya kediaman kakak kami, saudara Yohanes Rungkat, akhirnya dieksekusi. Yang kami mau sampaikan bahwa tanah yang ditempati oleh kakak kami tersebut adalah bukan tanah yang dimiliki atau yang dibeli oleh saudara RC. Tanah yang ditempati oleh kakak kami itu adalah jelas-jelas sisa tanah milik orang tua kami, yang justru sisa tanah dalam sertifikat tersebut sudah dirampas, digelapkan oleh saudara RC. Dan upaya-upaya hukum yang sudah keluarga kami lakukan, ya khususnya kakak kami Yohanes Rungkat, di mana kakak kami ini juga sudah pernah melaporkan saudara RC, namun laporannya di SP3, dan yang paling terakhir di tahun 2025 bulan November
tanggal 10 November 2025, kakak kami pernah mendatangi Polda Sulawesi Tengah untuk melaporkan saudara RC, dan menurut oknum-oknum yang menerima laporan kakak kami memberikan saran untuk membuat somasi terlebih dahulu kepada saudara RC, dan kakak kami melakukan hal tersebut. Dan setelah beberapa kali melakukan somasi tidak diindahkan oleh saudara RC, dan kembali pada tanggal 9 Desember tahun 2025, kakak kami mendatangi Polda Sulawesi Tengah untuk menyampaikan bahwa saudara RC mengabaikan somasi dari keluarga kami atau kakak kami, dan namun menurut kakak kami, oknum-oknum menolak untuk menerima laporan kakak kami tersebut, karena menurut mereka menyatakan bahwa menyarankan untuk digugat secara perdata. Mohon izin Jenderal bahwa keluarga kami juga sudah pernah melakukan upaya hukum secara perdata, terutama orang tua kami ketika masih hidup pernah menggugat BPN di Petun, tapi gugatannya juga itu akhirnya gagal. Dan kami keluarga juga sudah 2 kali melakukan upaya hukum secara perdata, tapi semuanya juga masih gagal, dan sudah terlalu banyak biaya yang mungkin sudah kami keluarkan, sehingga kalau kami untuk melakukan gugatan perdata lagi, kami merasa sangat berat untuk melakukan hal tersebut, Jenderal. Jadi kami merasa juga berbeda perlakuan yang diterima oleh saudara RC dibanding dengan yang diterima oleh kakak kami, yang justru kami duga kuat kakak kami ini sudah menjadi korban kriminalisasi dari saudara RC tersebut. Demikian Jenderal untuk pengaduan kami ini. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang kurang lengkap atau yang salah, mohon dimaafkan, dimaklumi Jenderal. Dan atas pertolongan Jenderal saja, kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati.